Oke, jadi kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas green software dengan subtema green dalam softwarenya sendiri. Jadi selama ini kita berpikir bahwa software itu tidak menghasilkan polusi, gitu ya. Tapi sebenarnya software juga bisa kita katakan boros energi. Ya, jadi apa yang dimaksud green dalam RPL? Yaitu merupakan sebuah pendekatan itu dalam pengembangan perangkat lunaknya yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energinya, ya, kemudian meningkatkan efisiensi sistemnya, ya, dan diusahakan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari software tersebut. Ya, kenapa software itu bisa berdampak ke lingkungan? Ya, karena software itu yang teman-teman nantinya buat itu berjalan di server. Ya, terlebih kita bicara teknologinya saat ini gitu ya, bisnya server semua, kemudian berjalan di data center. Artinya apa? Mereka menggunakan CPU, mereka menggunakan RAM, ya, kemudian mereka menggunakan storage, dan itu memicu konsumsi listrik yang sangat besar. Ya, jadi artinya apa? Semakin tidak efisien sebuah software, maka semakin besar energi yang dia pakai. Ya, jadi aplikasi yang berat, banyak animasi, kemudian sering refresh data, sebenarnya itu lebih boros energi dibandingkan aplikasi yang ringan. Saat ini sebenarnya keberlanjutan itu menjadi isu yang sangat penting di dunia saat ini. Ya, contohnya saja, PBB itu menekankan pentingnya pengurangan konsumsi energi dan pengurangan jejak karbon. Kemudian Uni Eropa di Horizon 2020 mereka memasukkan energi bersih dan efisiensi energi sebagai tantangan utama masyarakat modern. Ya, artinya apa? Ada peran teknologi. Ya, sebagai apa? Sebagai kunci solusi untuk mencapai keberlanjutan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena teknologi informasi dan komunikasi ini bisa meningkatkan efisiensi, gitu ya. Kemudian dia bisa mengotomatisasi sistem, gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengurangi pemborosan, ya. Tapi ada masalahnya, ya. Teknologi informasi itu juga memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan. Misalnya apa? Data centernya boros energi, gitu ya. Kemudian perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu menghasilkan limbah. Kemudian yang paling banyak juga software yang tidak efisien itu konsumsi listriknya itu cukup tinggi sekali saat ini. Ya. Jadi ada dua sisi teknologi. Yang pertama itu kita bahas dari sisi positifnya. Artinya apa? Ada sisi negatifnya. Di sisi positif, ya teknologi tersebut membantu mengatasi masalah lingkungan. Contohnya apa? Contohnya ada video conference. Artinya mengurangi perjalanan, artinya menghemat BBM. Kemudian digitalisasi. Digitalisasi apa? Paperless. Ya, mengurangi penggunaan kertas. Kemudian ada contoh berikutnya sisi positifnya itu ada yang namanya otomatisasi. Artinya prosesnya lebih efisien. Ya dampaknya apa? Ya dampaknya ya hemat energi gitu ya, kemudian mengurangi polusi, yang terakhir itu lebih efisien. Tetapi sisi negatifnya juga ada gitu ya. Artinya apa sisi negatifnya? Teknologi itu juga bisa merusak lingkungan. Ya contohnya apa yang tadi kita bilang bahwa data center yang digunakan saat ini itu boros energi. Kemudian proses produksi hardware itu membutuhkan energi yang cukup besar. Ya, kemudian limbah elektronik dengan kemajuan teknologi saat ini itu sangat meningkat sekali limbah elektroniknya. Ya, dampaknya jadi cukup jelas. Dampaknya ada emisi karbon, nantinya kemudian ada pencemaran lingkungan, ya, kemudian bagaimana konsumsi energinya menjadi meningkat, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, artinya ada peningkatan gitu ya. Jadi konsumsi listrik di sektor teknologi informasi itu meningkat hampir 60% dari 2007 hingga 2020 kalau kita lihat gambar. Semakin ke depannya 2026 artinya apa? Grafik visualisasinya akan terus meningkat, ya. Penyebabnya apa? Ya bertambahnya perangkat elektroniknya, entah HP gitu ya, entah laptop, kemudian ada IoT, ya kemudian bagaimana perluasan jaringan internet sekarang ini sudah sangat merata sehingga orang bisa menggunakan internet, ya.
Artinya apa? Kalau perangkat tersebut terkoneksi dan internet, ya meningkatnya penggunaan data center dan cloud, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat mobile device dan network itu pertumbuhannya paling cepat. Ya, paling cepat karena apa? Karena penggunaan smartphone-nya meningkat sangat drastis. Ya, kalau kita lihat ya handphone murah itu sudah bisa internetan semua, ya. Kemudian TV sekarang sudah Google TV semua dan IoT sudah berlamburan di mana-mana. Ya, kemudian kalau kita lihat data center ya konsumsi energinya besar ya karena cloud gitu ya, streaming, AI gitu ya. Ya, jadi penggunaan TK ini ya teknologi ini sebenarnya perlu dikendalikan ya. Kenapa? Kenapa? Agar konsumsi energi tadi tidak berlebihan sehingga dia nanti bisa minimalisirkan dampak lingkungan. Ya, kenapa kita fokus ke software? Ya, sebenarnya software ini lebih kompleks ya dibandingkan hardware. Ya, software ini lebih sulit dikembangkan. Dia butuh maintenance terus-menerus. Ya, kemudian juga software ini selalu update dan berkembang. Itu kenapa kita bisa bilang bahwa software tersebut lebih kompleks. Ya, artinya semakin kompleks sebuah software, potensi untuk boros energi itu juga semakin meningkat. Itu softwarenya kompleks gitu ya. Kemudian kenapa juga kita fokus ke perangkat lunaknya atau softwarenya? Karena software itu lebih dominan di ekonominya. Ya, software itu menghasilkan apa? Menghasilkan layanan digital gitu ya. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan aplikasi. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan platform bisnisnya. Ada e-commerce, ada fintech gitu ya, ada cloud service. Ya, jadi nilai ekonomi terbesar saat ini sebenarnya ada di softwarenya, bukan di hardware. Ya. Nah, kemudian kenapa juga kita fokus ke software? Karena ada aktivitas yang namanya hilir lebih besar. Ya, jadi software ini memicu banyak aktivitas lanjutan gitu ya. Ada penggunaan server gitu ya, kemudian ada transaksi digital, ada penyimpanan data. Dampaknya apa? Konsumsinya semakin meningkat. Ya, kemudian kita lihat kalau dari fakta pentingnya IBM Survey 2008 bahwa 47% organisasi global itu sudah mulai mendesain ulang bisnis mereka berbasiskan keberlanjutan. Ya, kenapa beberapa perusahaan melakukan itu? Ya, yang pertama itu ada yang namanya sumber inovasi baru. Artinya dia menciptakan produk ramah lingkungan, itu teknologinya lebih efisien. Ya, sebenarnya green ini salah satu peluang inovasi yang masih cukup banyak sekali. Yang kedua, kenapa juga perusahaan melakukan itu? Ya, mereka mengurangi biaya, gitu ya. Kemudian ada poin lagi, keunggulan yang kompetitif sehingga lebih dipercaya sama konsumen, ya, menarik investor. Kenapa? Karena green ini nilai tambah dari suatu bisnisnya. Ya, jadi konsep utamanya keberlanjutan strategis itu seperti apa? Ya, jadi keberlanjutan itu bukan lagi tambahan sebenarnya, tapi bagian inti dari strategi bisnis bisnis perusahaan. Gitu ya. Ya, menurut PBB gitu ya, pembangunan keberlanjutan itu sebenarnya harus memenuhi tiga dimensi yang ada. Ada masyarakat, ada ekonomi, ada lingkungan. Ya, di lingkungan sebenarnya kita fokus bagaimana kita menjaga alamnya. Ya, artinya kita mengurangi polusi, gitu ya. Kemudian kita hemat energi, ya. Intinya bumi kita tetap terjaga, ya. Kemudian dimensi berikutnya itu ada sosial, ya. Ya, sosial atau masyarakat. Jadi fokusnya itu pada manusia atau masyarakat ya. Bagaimana sebuah pembangunan itu apa ya, memikirkan kesejahteraan dari masyarakatnya ya. Kemudian bagaimana akses teknologinya gitu ya. Kemudian kesehatan dan pendidikannya seperti apa ya. Yang terakhir dimensinya itu ekonomi ya, fokus pada pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Artinya apa? Kalau kita bilang ekonomi, maka perusahaan tersebut atau dimensi tersebut akan terfokus ke bagian profit dari perusahaannya. Bagaimana mereka menekan efisiensi biayanya gitu ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan inovasi terhadap bisnisnya. Jadi kalau kita lihat keberlanjutan dari lingkungan, ya lingkungan itu harus mampu memulihkan dirinya sendiri. Itu lebih cepat daripada kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Ya, contohnya apa? Ya kita menggunakan bahan daur ulang untuk hardware-nya misalnya. Kan banyak kalau teman-teman meriset itu banyak sekali motherboard itu yang sudah uh, terbuat dari bahan plastik, tapi mungkin plastiknya yang pilihan gitu ya, bukan yang sembarangan.
Ya, kemudian contoh nyata juga yang kita bisa lakukan dalam keberlanjutan lingkungan itu bagaimana kita menghemat energi pada perangkat IT-nya. Ya, kemudian bagaimana kita mengurangi limbah elektronik. Ya, untuk keberlanjutan sosialnya, ya kita menciptakan masyarakat itu yang bisa adil, gitu ya. Kemudian bagaimana masyarakat tersebut bisa sejahtera, kemudian bagaimana masyarakat tersebut bisa berkelanjutan. Gitu ya. Ya, contohnya apa ya? Sebenarnya teknologi bisa diakses semua orang. Artinya apa? Keberlanjutan sosialnya tinggi. Ya, kemudian dari sisi keberlanjutan sosialnya, artinya kita bisa melakukan edukasi terhadap digitalisasi. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya pilar ekonomi. Sebenarnya pilar ekonomi itu memastikan bahwa pertumbuhan bisnis ini tetap berjalan, tapi tidak merusak lingkungan. Gitu ya. Jadi dia tetap berjalan, tapi tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan masyarakat. Jadi apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Ya, jadi ada pernyataan dari 3 dimensi sebelumnya. Gitu ya, ada bisnisnya ekonomi, ada merusak lingkungan, gitu ya. Kemudian keberlanjutannya, kemudian ada yang sosialnya. Ya, jadi ekonomi sebenarnya harus seimbang dengan lingkungan dan sosialnya. Artinya apa? Perusahaan itu tetap profit, tapi dia bisa menghemat energi, ramah lingkungan, kemudian dia bisa bertanggung jawab secara sosial untuk masyarakatnya. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar yang ada, sebenarnya gambar ini menunjukkan tingkatan keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Level yang paling besar itu ada namanya organization sustainability, itu artinya keberlanjutan seluruh organisasinya. Di mana di dalamnya ada yang namanya business process sustainability, ya, proses bisnis secara efisiennya. Kemudian teman-teman lihat ada service sustainability-nya, ya, layanan yang ramah lingkungan. Ya, lebih spesifik lagi ada information system sustainability, artinya sistem informasi yang efisien. Ya, fokus kita anak-anak informatika itu di bagian ICT sustainability. Ya, bagaimana teknologi informasi yang berkelanjutan. Ya, di bawahnya itu ada yang namanya hardware sustainability dan software sustainability. Ya, jadi sebenarnya software itu tidak hanya dinilai dari fitur, ya, kemudian software juga tidak dinilai dari kecepatan, ya, tapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ya, jadi software yang teman-teman buat itu bukan dinilai dari situnya saja, banyak yang dinilainya. Dampaknya apa sih? Ya, jadi software yang baik sebenarnya bukan hanya yang berjalan dengan benar, enggak, tapi juga yang tidak boros energi dan tidak memberikan dampak negatifnya. Ya, sebenarnya kapan sih keberlanjutan itu harus dipikirkan? Ya, sebenarnya idealnya, ya, sejak tahap teman-teman, ya, tahap awal teman-teman melakukan pengembangan sebuah softwarenya. Mulai dari apa? Mulai dari perancangan dari sistemnya seperti apa yang teman-teman lakukan. Kemudian bagaimana teman-teman membangun arsitekturnya untuk mengembangkan sebuah software. Kemudian bagaimana teman-teman memilih teknologi yang tepat dan efisien untuk pengembangan software tersebut. Yang terakhir, itu bagaimana teman-teman memilih cara pengkodingan untuk mengembangkan sebuah software tersebut. Ya, sehingga nanti dampak yang ditimbulkan itu cukup kecil. Ya, jadi dampak itu tetap ada, tapi bagaimana kita bisa meminimalisirkan dampak tersebut sangat kecil. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 persyaratan green software tersebut. Yang pertama itu proses pengembangan itu harus efisien. Artinya apa? Proses pengembangan harus efisien. Seluruh proses rekayasa perangkat lunak itu harus hemat sumber daya. Ya, artinya mereka mengurangi pemborosan. Mencakup apa? Kalau kita melihat prosesnya, ialah mencakup pengembangan dari sisi pengkodingan, ya, codingnya. Kemudian mencakup apa? Mencakup bagaimana teman-teman nanti maintenance-nya bagaimana, ya. Kemudian decommission atau pembuangannya seperti apa, ya. Jadi contohnya bagaimana sih proses pengembangan harus efisien? Ya, artinya teman-teman tidak membuat fitur yang tidak diperlukan seharusnya. Ya, kemudian bagaimana teman-teman melakukan penggunaan resource development-nya yang efisien. Ya, artinya ya itu akan melihat proses pengembangannya jadi lebih efisien. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua, eksekusi softwarenya harus efisien. Kalau pertama kita bilang proses pengembangan,
Yang kedua, kita akan membahas eksekusi softwarenya harus efisien. Ya, kenapa? Karena saat software tersebut dijalankan, kita harus melihat bahwa dia tidak memborosi CPU-nya. Ya, kemudian juga tidak memborosi energi yang ada. Ya, kemudian juga tidak boros energi. Ya, artinya apa? Ketika kita bilang eksekusi, artinya algoritma yang teman-teman gunakan itu harus efisien. Ya, bagaimana penggunaan cachingnya seperti apa? Ya, kemudian bagaimana background itu proses background itu sangat minim sekali. Ya, sehingga software tersebut bisa ringan. Kalau software ringan itu bisa kita katakan softwarenya bisa hemat energi. Gitu ya. Kemudian persyaratan yang ketiga, ya dia mendukung yang namanya keberlanjutan. Ya, artinya software itu harus memberi dampak positif terhadap tiga dimensi tadi. Ya, artinya dia memiliki dampak positif terhadap lingkungan, dia memiliki dampak positif terhadap masyarakat, kemudian dia memiliki dampak positif terhadap ekonomi. Ya, contohnya apa? Ya, teman-teman nanti misalnya membuat aplikasi penghemat energi, gitu ya, sistem smart city, gitu ya, atau platform yang bisa digunakan untuk edukasi, itu mendukung keberlanjutan. Ya, ini gambaran dari Green IT menuju ke Green Software ya. Mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian selain persyaratan tersebut, ada 3 cara software menjadi green. Yang pertama ya membuat software itu menjadi ramah lingkungan. Ya, sisinya apa yang kita bahas di sebelumnya bahwa aplikasinya ringan, algoritmanya efisien sehingga dia hemat CPU dan memori. Ya, jadi softwarenya tidak boros energi. Ya, cara berikutnya softwarenya mendukung lingkungan. Ya, seperti tadi ya teman-teman buat aplikasi monitoring energi gitu ya, kemudian smart city ya. Ya, itu green by softwarenya. Ya, kemudian yang ketiga caranya ya kurangi limbah dari proses pengembangannya. Ya, jadi tidak over engineering gitu, tidak membuat fitur yang dia tidak pakai. Ya, kemudian bagaimana teman-teman menerapkan efisiensi resource itu saat proses developmentnya. Ya. Nah, kondisi saat ini green software ini masih dalam tahap penelitian awal. Artinya kalau kita bilang riset awal akan ada pengembangan konsep dan belum banyak standar bakunya. Ya, kita masih berada di tahap awal dan masih banyak hal-hal yang belum ditemukan. Ya, akan ada banyak sekali tantangan utamanya. Yang pertama itu efisiensi dari energi softwarenya. Ya, banyak masalah di sana ya. Jadi kita belum sulit mengukur konsumsi energi softwarenya. Ya, tidak semua developer itu memperhatikan efisiensi. Ya, kita tidak ngoding itu memperhatikan itu. Ya, kemudian bagaimana kurangnya awareness dan standar. Jadi sebenarnya kalau dia masih pengembangan itu belum banyak guideline-nya, panduannya belum banyak. Ya, belum jadi kebiasaan developernya. Ya, makanya software-software sekarang itu masih sangat boros. Ya, kemudian juga masih minimnya penelitian yang tadi kita belum banyak toolsnya gitu ya. Kemudian belum banyak praktek nyatanya dan seterusnya. Ya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupi sampai sini. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini bisa melalui WhatsApp group atau ke WA pribadi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.